Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas penyelesaian soal-soal Olimpiade IPA Sekolah Dasar bagi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Ini nanti ada beberapa slide, mohon diperhatikan. Nanti juga ada quiznya di dalamnya. Output atau luaran dari pertemuan dan kegiatan kali ini, pertemuan ke-10, yaitu 1. Mahasiswa PGSD dapat memahami Olimpiade Sains Nasional IPA SD. Kemudian mahasiswa PGSD dapat mengidentifikasi jenis-jenis materi OSN IPA SD. Selanjutnya, mahasiswa PGSD dapat menerapkan beberapa strategi penguasaan materi OSN IPA SD. Dan terakhir, mahasiswa PGSD dapat menyelesaikan soal-soal OSN IPA SD dengan cepat dan tepat. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang OSN SD, IPA SD, kita mengenal dulu. Jadi sebenarnya apa sih OSN itu? OSN adalah akronim dari Olimpiade Sains Nasional. OSN adalah kompetisi yang di dalamnya adalah diujikan soal-soal sains atau ilmu pengetahuan alam. Ya, sebenarnya OSN itu kompetisi tingkat nasional. Jadi yang menyelenggarakan adalah pemerintah pusat ya, Indonesia. Dan yang dimaksud sains itu tidak hanya IPA atau dalam hal ini lebih detail lagi biologi, fisika atau kimia, tetapi juga ada matematika, geografi, dan dari sosial seperti ekonomi, astronomi, dan sebagainya. Nah, untuk jenjang sekolah dasar, Olimpiade Sains Nasional itu hanya ada 2, yaitu matematika dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Juara-juara dari OSN ini maka akan diseleksi lagi atau akan dimantapkan untuk mengikuti Olimpiade serupa tingkat dunia atau kita sebut IMSO, International Mathematics and Science Olympiad. Ya, ada 2 bidang, yaitu matematika dan ilmu pengetahuan alam untuk jenjang sekolah dasar. Adalah logo dari IMSO. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa Olimpiade Sains Nasional itu kompetisi di level nasional atau negara. Nah, siapa kemudian yang bisa bertanding di tingkat nasional ini? Yaitu para juara dari tingkat-tingkat sebelumnya atau level-level yang lebih rendah. Yang pertama yaitu diawali dari tingkat kecamatan, OSN kecamatan, yang mengadakan adalah Dinas Pendidikan Kecamatan. Kemudian juara 1, 2, dan 3 biasanya dikirim untuk mengikuti OSN Kabupaten yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten. Dan kemudian juara-juaranya dikirim untuk mengikuti OSN Provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian dari setelah OSN Provinsi ini yang dikirim untuk mengikuti Olimpiade Sains tingkat nasional itu menurut passing grade. Jadi ada batas skor tertentu untuk dapat ikut OSN. Passing grade dan juga
kuota. Jadi tidak semua provinsi itu mengirimkan jumlah peserta yang sama. Misal Provinsi Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur yang terkenal peserta OSN provinsinya memiliki mendapatkan skor tinggi, itu biasanya mengirimkan peserta lebih banyak dibanding provinsi lain, misalnya Nusa Tenggara Timur atau Maluku. Itu. Kalau misalnya ada satu provinsi yang tidak ada satu peserta pun yang lolos passing grade untuk mengikuti OSN, maka dia akan dipilih satu untuk dikirim ke OSN. Jadi tetap ada perwakilan tingkat provinsi. Olimpiade Sains Nasional di sana akan memperebutkan 5 emas, 10 perak, dan 15 perunggu untuk masing-masing jenjang. Nah, Olimpiade Sains Nasional ini sudah diadakan sejak tahun 2002 sampai sekarang, jadi sudah 17 tahun. Selama 17 tahun itu hanya ada 2 provinsi yang pernah meraih juara umum, yaitu yang paling banyak adalah Jawa Tengah 10 kali dan Jakarta 8 kali. 3 tahun berturut-turut juara umum terakhir diraih oleh DKI Jakarta. Ini jika 2 kali lagi di Jakarta juara umum, berarti bisa menyamai rekor Jawa Tengah. Video singkat tentang OSN Olimpiade Sains Nasional di tingkat pusat 2019 di Yogyakarta. Halo saintis muda Indonesia, ajang kompetisi bergengsi dalam bidang sains sudah dimulai. Sebanyak 272 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia akan berkompetisi dalam bidang lomba ilmu pengetahuan alam atau IPA dan matematika. Inilah saat mereka membuktikan usaha keras dan perjuangannya selama ini. Selasa 3 Juli 2019, bertempat di The Rage Hotel Yogyakarta, tes hari pertama dimulai. Pada bidang lomba IPA, 136 peserta menjalani tes tertulis. Pada tes tertulis ini dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama, peserta diberi waktu mengerjakan soal-soal selama 60 menit. Dan pada sesi kedua, peserta diberi waktu mengerjakan soal-soal selama 90 menit. Halo. Udah habis kerjain soal OSN. Betul. Hari ini saya telah mengikuti lomba OSN di bidang matematika dan saya telah mengerjakan soal OSN dan alhamdulillah saya bisa mengikuti lomba ini dengan baik dan insya Allah semoga hasilnya bisa maksimal. Perasaan saya waktu saat tes itu, waktu tes pertama soalnya agak mudah, saat tes kedua itu soalnya susah. Jadi ada lumayan banyak yang saya nggak jawab. Oke, nah demikian contoh kompetisi OSN terakhir ya tahun 2019 di Yogyakarta, di mana di situ sebenarnya di situ tidak hanya jenjang sekolah dasar ya dari SD, SMP dan SMA, tapi ya, ini yang disorot adalah yang tingkat SD saja sesuai dengan yang sedang kita bahas.
Oke, tadi Anda sudah menonton ya di video bahwa anak-anak SD itu ya nanti akan Anda ajar ya nanti ketika jadi guru SD itu mengerjakan soal-soal Olimpiade IPA itu dalam waktu tertentu dengan ada soal-soal tertentu tadi, soal tertulis dan ada nanti soal praktikum atau eksperimen. Nah, sekarang kita juga akan coba untuk mengetes atau mencoba bagaimana sih soal-soal OSN itu. Petunjuknya itu silakan Anda buka atau unduh contoh soal OSN yang ada di Schoology. Anda hanya memiliki waktu untuk mengerjakannya selama 1 jam saja ya, sama seperti yang waktu yang dimiliki oleh para peserta OSN SD. Anda boleh membuka buku, boleh browsing, dan juga boleh memakai kalkulator ya. Untuk soal yang IPA, fisika mungkin ada hitung-hitungannya, jadi boleh menggunakan kalkulator atau magnet atau yang lain. Ini harus selain Anda menjawab jawaban yang benar, juga mengidentifikasi, mengenali soal nomor 1 itu ikut materinya apa. Yang ini yang ditulis ya. Kemudian evaluasi yang ketiga, berapa banyak jawaban yang benar ya, nanti akan saya kirim kunci jawabannya. Dan terakhir, ceritakan bagaimana Anda menyelesaikan soal tersebut, pilih 2 saja. Nah, terus bagaimana sih strategi menguasai materi-materi OSN IPA itu? Kurang lebih sebenarnya ada 3 ya untuk bisa menguasai materi OSN IPA. Baik Anda sebagai guru SD nanti akan melatih siswa SD maupun untuk siswa SD ya. 1, Anda harus pahami materi tersebut ya, dari listrik, magnet dan sebagainya harus paham. Terutama yang fisika. Karena di fisika itu ada hitung-hitungan, jika tidak paham maka tidak akan bisa memecahkan soal yang unik, yang berbeda. Kedua, hafalkan. Ada beberapa materi itu membutuhkan kemampuan menghafal, terutama materi-materi biologi, karena banyak sekali ada klasifikasi makhluk hidup, kemudian sistem pernafasan misalnya, sistem organ-organ yang lain itu butuh dihafalkan. Yang ketiga, berlatih. Berlatih ini apalagi untuk soal praktikum harus benar-benar mahir atau tidak gagap dalam memegang alat-alat praktikum. Kemudian berlatih juga soal-soal yang menggunakan rumus, terutama fisika. Selain paham juga harus dilatih. Jadi ada 3, pahami, ada beberapa materi dihafalkan, dan berlatih. Untuk rumus jangan khawatir, biasanya nanti sudah disediakan hanya rumus saja, tetapi untuk mengerjakannya tetap mengandalkan apa yang sudah dihafalkan dan dipahami. Materi-materi itu juga bisa Anda dapatkan di internet juga, maksudnya browsing. Nah, beberapa soal tidak hanya cukup dengan dibaca saja, terutama soal-soal fisika karena harus dipahami. Anda bisa browsing video materi di YouTube misalnya. Sebagai contoh berikut ini. Ya, sudah siap untuk belajar? Ya, perhatikan. Sekarang kita akan belajar mengenai gaya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan letak atau posisi.
Gaya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Gravitasi adalah semua gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gaya gravitasi bumi sering disebut juga gaya tarik bumi. Contohnya, ketika sebuah apel terjatuh dari atas pohon, apel jatuh ke bawah sehingga berada di permukaan tanah. Baik, tadi hanya salah satu contoh saja video materi yang bisa Anda manfaatkan untuk belajar Anda maupun siswa Anda nanti dalam menghadapi OSN ya. Jadi dengan video itu sangat membantu sekali karena mungkin akan lebih mudah dipahami dalam menguasai materi-materi OSN. Nah, video juga tidak hanya materi saja, tadi contohnya membahas tentang gaya, kemudian juga Anda bisa memanfaatkan video pembahasan soal ya. Ini jadi lebih khusus lagi untuk soal OSN. Bersama folder OSN membahas soal OSN IPA SD tingkat provinsi tahun 2017. Kali ini folder OSN akan membahas soal khusus yang fisikanya, soal OSN nomor 21. Ini cover soal, kita lihat Olimpiade Sains Nasional OSN
seleksi tingkat provinsi tahun 2017 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau lebih umum dikenal dengan IPA. Soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya sebuah bola yang berada di titik A, kemudian ada lintasannya B, C, D. Ini adalah permukaan tanah. Kemudian sebuah bola itu meluncur pada lintasan A, B, C, D seperti pada gambar di atas. Mula-mula bola bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal. Di sini kecepatan awalnya Jadi video tersebut pembahasan soal OSN itu sangat membantu sekali ya bagi Anda nanti jika menemukan kesulitan dalam ada beberapa soal OSN yang tidak Anda pahami ya, terutama yang fisika itu. Oke. Jadi tadi untuk menguasai materi yaitu pahami, hafalkan dan berlatih. Untuk pahami, tadi Anda bisa mendapatkan bantuan dari video-video YouTube, video materi, dan video pembahasan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hafalkan.
Kenapa hafalkan? Di beberapa materi biologi tadi sudah saya bahas ya, ada banyak sekali materi yang harus dihafalkan ya. Misal sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, itu banyak sekali hal-hal yang harus dihafalkan. Klasifikasi pada makhluk hidup juga. Bagaimana? Ada dua cara menghafal materi. Satu, menghafal seperti biasa ya. Kemudian yang kedua, menghafal dengan metode. Nah, tentu saja menghafal dengan metode ini dianggap lebih efektif ya, dan efisien. Jadi dengan waktu yang singkat tapi bisa mendapatkan hafalan yang cukup banyak. Bagaimana caranya menghafal dengan metode? Menghafal dengan metode ini ada contoh tipsnya, ada 5, yaitu 1. Anda catat ulang dengan mind mapping. Jadi materi yang ada di diktat modul atau buku OSN itu dicatat ulang dengan mind mapping. Apa itu mind mapping? Nanti kita akan jelaskan. 2. Buatlah jembatan keledai atau mnemonic untuk memudah menghafalkan. 3. Baca di tempat yang nyaman. Jadi ini sangat penting sekali, lokasi di mana Anda menghafalkan materi. Misal Anda nyaman di tempat di alam dengan angin sepoi-sepoi dan pemandangan yang hijau ya, berarti carilah tempat tersebut. 4. Presentasikan kepada orang. Jadi tidak hanya Anda komat kamit sendirian menghafalkan atau merenung sendirian untuk menghafalkan. Anda mempresentasikan apa yang sudah Anda hafalkan kepada orang lain, atau kalau tidak ada orang lain kepada kaca, itu membantu sekali untuk meningkatkan daya hafal. Dan yang kelima, praktikan. Ketika Anda menghafalkan materi tentang bunga misalnya, bagian-bagian bunga yang kalau dalam OSN itu kadang menggunakan istilah-istilah Latin, jadi praktikan itu akan meningkatkan hafalan Anda. Anda mengambil bunga, dipraktikkan, tunjuk mana bagiannya, kemudian sebut apa nama bagian itu dan apa fungsinya. Itu. Tadi disebut mind mapping. Ini adalah contoh mind mapping. Mind mapping adalah teknik pencatat dengan membuat satu tema pusat kemudian membuat cabang-cabangnya. Jadi semacam ini adalah tema pusat ya, misal sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini pasti nanti memiliki, ibarat ini bab sistem pencernaan, maka akan memiliki beberapa subbab. Contohnya misal sistem pencernaan ada mulut, kemudian lambung, kemudian usus,
dan anus dan atau sebagainya. Nah, itu menjadi subbab, dan mulut nanti memiliki cabang lagi, cabang dari cabang, ranting ya, berarti seperti ini. Dari dalam mind mapping ini yang biasanya tulisan konvensional itu ditulis seperti di buku-buku, ini dialihkan tulisannya, disajikan menjadi seperti ini. Dilengkapi dengan warna-warni dan juga gambar-gambar. Ini akan menyempurnakan, lebih memudahkan kita untuk menghafal. Kenapa? Karena satu, penyajian dengan seperti ini, cabang-cabang seperti ini adalah mirip dengan neuron atau sel otak. Memori atau data-data yang kita hafalkan di otak disimpan dengan bentuk seperti ini. Ketika kita membaca sesuatu dalam bentuk yang mirip dengan sel otak atau seperti ini, maka akan lebih mudah untuk diserap dibandingkan membaca tulisan dalam bentuk berderet-deret seperti di buku. Yang kedua, dengan warna-warna akan meningkatkan daya beda, sehingga akan meningkatkan daya hafal kita. Dan yang ketiga, gambar juga akan meningkatkan kesan di otak. Satu gambar itu bisa bermakna 1000 makna, ya, 1000 kata. Jadi dengan gambar di sini otak misalnya, atau di sini gambar bahagia, dia di gambar emoticon bahagia, happy gitu kan. Ini akan membantu sekali untuk mengingat dibanding hanya ditulis dengan enjoy saja. Ini adalah mind mapping atau peta pikiran. Mnemonic adalah membuat singkatan dari apa yang akan kita hafal. Nah, ini paling mudah ya. Ini Mejiku Hibiniu, ini untuk menghafalkan warna-warna pelangi ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ya. Disingkat Mejiku Hibiniu. Atau kalau misalnya ada yang lain, misal Dasadharma Takci Papat Rera Hedi Bersu. Nah, Anda bisa mengaplikasikan jembatan mnemonik ini untuk materi-materi OSN yang akan dihafalkan. Misalnya adalah fungsi otak tengah apa, kemudian dibuat singkatannya. Atau klasifikasi hewan, kemudian singkatannya apa, disingkat. Itu akan meningkatkan daya ingat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silakan tadi soalnya dijawab dan dievaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.